Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Rizkyana Putri dengan NIM 23122983. Pada kesempatan ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi Apotek Friendly, sebuah sistem informasi yang dikembangkan untuk mempermudah pengelolaan data obat, transaksi hingga manajemen stok secara terkomputerisasi. Pada halaman pertama, saat aplikasi dijalankan, sistem akan menampilkan halaman login. User harus memasukkan username dan password untuk dapat mengakses sistem. Login ini berfungsi sebagai keamanan, memastikan hanya pihak berwenang yang dapat mengelola data apotek. Setelah login, kita akan masuk di halaman dashboard admin. Di sini sistem menampilkan ringkasan data secara visual, mulai dari jumlah total obat, jumlah kategori, total pemasok, hingga jumlah pesanan yang masuk. Dashboard ini memudahkan admin memantau kondisi bisnis secara cepat. Ini berfungsi sebagai etalase produk. Di sini ditampilkan katalog obat lengkap dengan gambar, harga, dan kategori. Pengguna bisa memilih produk dan menambahkannya ke keranjang belanja melalui tombol yang tersedia. Sekarang saya akan menunjukkan cara menambahkan data obat baru. Pertama, kita memasukkan menu data obat, lalu klik tombol tambah obat. Di sini kita mengisi formulir lengkap, mulai dari nama obat, kategori, harga, hingga jumlah stok awal. Kita juga bisa mengunggah gambar produk agar tampil di katalog toko. Setelah disimpan, data akan otomatis muncul di daftar admin dan langsung tersedia di halaman toko. Di sini obat yang baru kita input tadi sudah muncul secara otomatis. Selanjutnya, kita masuk ke daftar kategori. Menu ini berfungsi untuk mengorganisir produk berdasarkan jenisnya, seperti tablet, sirup, kapsul, atau herbal. Sekarang kita beralih ke menu data pemasok. Menu ini sangat penting untuk mendata seluruh supplier atau distributor resmi tempat apotek kita menyuplai stok obat. Untuk menambahkan vendor baru, kita cukup klik tombol tambah pemasok. Admin akan diminta mengisi formulir identitas pemasok, mulai dari nama perusahaan atau nama supplier, alamat lengkap kantor, serta nomor telepon yang bisa dihubungi. Data ini akan tersimpan permanen di sistem sebagai referensi saat kita melakukan pemesanan stok nantinya. Sama seperti menu lainnya, fitur ini juga mendukung pengelolaan data secara fleksibel. Admin dapat menggunakan fitur edit jika terdapat perubahan alamat atau kontak dari supplier tersebut. Jika kita sudah tidak menjalin kerjasama lagi, kita juga bisa menghapus data pemasok tersebut melalui tombol hapus. Selanjutnya, di fitur detail pesanan dari transaksi yang ada admin dapat mengklik tombol detail atau lihat pada salah satu pesanan untuk melihat rincian transaksi tersebut secara mendalam. Pada halaman detail pesanan ini, sistem menampilkan informasi lengkap yang mencakup nomor invoice atau ID pesanan, nama pelanggan, serta status pembayaran. Sekarang kita akan masuk ke operasional aplikasi.
pertama adalah transaksi penjualan. Proses ini dimulai di sisi pelanggan di dashboard toko. Pelanggan memilih obat, memasukkannya ke dalam keranjang, dan melakukan checkout. Secara otomatis, sistem akan mencatat data ini ke dalam data penjual dan data pesanan. Pada bagian data pesanan, admin dapat melihat rincian obat yang dibeli beserta total harganya. Selanjutnya di fitur transaksi pembelian, fitur ini digunakan saat admin melakukan pengadaan obat dari pemasok. Admin cukup memilih nama supplier, menentukan obat yang dibeli, dan memasukkan jumlah kuantitasnya. Berbeda dengan penjualan, transaksi pembelian ini akan menambah jumlah stok di gudang secara otomatis. Semua riwayat pembelian dokumentasi dengan rapi sehingga admin bisa melacak kapan terakhir kali restock dilakukan dan berapa biaya yang dikeluarkan kepada pemasok. Selanjutnya kita akan tambah transaksi pembelian. Pertama kita memilih pemasok tempat kita menyuplai barang, kemudian kita pilih produknya yaitu cooldown dan masukkan jumlah kuantitas yang dibeli dan harga belinya. Setelah disimpan, otomatis stok cooldown akan bertambah di sistem tanpa harus input manual lagi. Fitur ini memastikan manajemen inventaris kita selalu akurat. Setiap ada pesanan dari pelanggan, sistem tidak langsung memotong stok secara permanen. Sebelum diaudit, admin harus meninjau data tersebut. Di sini ada tombol simpan. Setelah kita klik konfirmasi atau berhasil, sistem baru akan memvalidasi bahwa barang benar-benar telah keluar dari gudang. Proses ini sangat krusial untuk menjaga akuntabilitas sehingga setiap barang yang keluar harus melalui persetujuan admin agar data keuangan dan fisik tetap sinkron. Selanjutnya kita masuk ke fitur kotak masuk pesan. Di sini admin dapat melihat dan membalas pesan atau konsultasi yang dikirim oleh pelanggan melalui dashboard toko. Fitur ini memastikan pelayanan apotek tetap interaktif dan setiap kendala pelanggan dapat ditangani dengan cepat. Untuk kebutuhan dokumentasi, aplikasi ini menyediakan menu laporan. Di sini admin dapat memfilter data berdasarkan periode waktu tertentu. Kita juga bisa memilih jenis ekspor, baik ke format PDF atau laporan resmi maupun Excel untuk pengolahan data lebih lanjut. Selanjutnya terdapat fitur manajemen absensi staf. Menu ini berfungsi untuk memantau kedisiplinan karyawan apotek. Admin dapat melihat daftar hadir harian, jam masuk, hingga status kehadiran staf. Dengan adanya fitur ini, pengelolaan operasional tidak hanya fokus pada barang, tetapi juga pada manajemen sumber daya manusia yang terintegrasi dalam satu sistem.
Setelah kita melihat semua fitur dari sisi pengelola, sekarang kita akan beralih login sebagai pembeli. Di sini pelanggan masuk menggunakan akun yang sudah terdaftar untuk mulai melakukan transaksi secara mandiri di dashboard toko. Begitu berhasil login, pembeli akan langsung diarahkan ke halaman utama toko. Di sini tampilannya jauh lebih sederhana dan fokus pada katalog produk. Pelanggan bisa melihat daftar obat yang tersedia lengkap dengan kategori, foto produk, dan harga terbarunya. Lanjut ke checkout. Di sini sistem bekerja jika jumlah pesanan melebihi stok, akan muncul peringatan stok tidak mencukupi jumlah obat yang tersedia. Ini fitur proteksi agar data barang tetap akurat. Setelah stok dipastikan aman, pelanggan masuk ke halaman pemilihan pembayaran. Kita bisa pilih metode yang tersedia untuk melanjutkan transaksi. Setelah checkout, status akan menjadi menunggu pembayaran. Setelah menunggu, pelanggan bisa menggunakan fitur konsultasi apoteker untuk tanya jawab langsung mengenai dosis atau aturan pakai obat secara profesional. Selain itu, tersedia fitur chat AI yang siap menjawab pertanyaan kesehatan secara instan. Pelanggan juga bisa melakukan cek kesehatan atau booking cek lab melalui aplikasi untuk menjadwalkan pemeriksaan medis tanpa perlu antri. Jika pembayaran sudah divalidasi, maka akan muncul notifikasi pesanan berhasil. Bagi pengguna baru, kami menyediakan panduan di menu cara belanja agar pelanggan tidak bingung saat melakukan pemesanan pertama kali. Pelanggan juga bisa memantau posisi barang di menu informasi pengiriman. Di sini tertera detail kurir dan estimasi waktu sampai, sehingga proses pengiriman lebih transparan. Jika ada kendala lebih lanjut, pelanggan bisa masuk ke menu hubungi kami untuk tersambung ke layanan bantuan. Itulah seluruh ekosistem aplikasi Apotik Friendly. Selanjutnya kita akan login sebagai karyawan. Bisa dilihat saat kita klik login muncul notifikasi akses di luar jam kerja. Sistem secara otomatis memberikan akses ditolak karena akun staf hanya diperbolehkan masuk sesuai jadwal operasional yang sudah ditentukan.
Fitur ini berfungsi sebagai proteksi ganda untuk menjaga keamanan database dan memastikan tidak ada aktivitas ilegal di luar jam kerja apotik. Sebelumnya kita melihat akses yang ditolak, sekarang kita akan mencoba login dengan akun karyawan yang sesuai dengan jam kerja. Kali ini login berhasil dan karyawan langsung diarahkan ke halaman dashboard utama. Setelah berhasil login, karyawan dapat mengelola 3 data utama operasional. Yang pertama, data pemasok. Selanjutnya di menu data penjualan dan transaksi pembelian. Sekian demonstrasi aplikasi Apotik Friendly. Terima kasih.